roasting Gea Ayubi. Indra Jegel roasting Nabila Ayu, Gea Indrawari, Maria Vania. Saya diundang ke sini roasting Kiki Saputri. Aduh mama sayangi. Yang lain roasting Putri Duyung, saya roasting cumi-cumi. Tolong dong. Terus saya nonton tuh waktu Indra Jegel roasting Gea Indrawari itu sempat ngeblank begitu. Itu alasannya enak. Gea, tatapan matamu itu membuat saya hilang fokus. Kalau saya ngeblank alasannya apa? Cikungunya. Kiki, saya cikungunya nih, jangan gigit lagi dong. Tidak mungkin. Kalaupun saya sampai ngeblank nih, tapi mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalaupun saya sampai ngeblank, kemudian diupload di YouTube Kompas TV, pasti ada saja yang komen gitu. Dur, roasting berhala saja pakai ngeblank. Roasting berhala. Iya, itu ya ampun. Tapi ini luar biasa. Ini saya respect sekali ya. Saya orang pertama mungkin yang akhirnya merosting Kiki Saputri setelah dia merosting tokoh-tokoh politik di Indonesia ini gitu. Luar biasa. Terima kasih Kompas TV ya. Tapi Rizky Nurasli Saputri ya nama lengkapnya. Rizky Nurasli Saputri. Salah satu stand up, menurut saya salah satu stand up komedian perempuan Indonesia yang luar biasa juga. Amin. Dan dia ini mantan talent HH Corp. Buat yang tidak tahu HH Corp itu adalah manajemen talent yang dibuat oleh Ernest Prakasa. Kiki ini diambil oleh Ko Ernest. Dikasih film. Dari film itu dia dapat masuk nominasi 3 penghargaan film. Tapi kemudian Ko Ernest ditinggalkan. Oh, damn. Jadi begitu cara kau berterima kasih, Neti. Neti. Tidak ada akhlak kau. Tapi saya sih tidak kaget sebenarnya waktu dia meninggalkan HH Corp. Dia meninggalkan Ko Ernest itu saya tidak kaget. Karena dulu dia sudah pernah melakukan itu dengan korban yang lain, yaitu Obi Mesak Nubatonis. Obi Mesak yang Kiki tidak tahu siapa itu. Kiki CJR tidak tahu. Nggak tahu gua. Ada orang timur jelek satu. Ada lah. Lebih ganteng saya sedikit. Tapi kami sama-sama aja sih. Nah itu ditinggalkan juga sama Kiki. Itu padahal mereka itu dari awalnya itu stand up sama-sama. Bahkan sampai di titik yang Kiki itu tidak bisa stand up kalau tidak ada Obi. Itu tidak kebalik ya? Orang Obi yang punya barang kok kau yang berdiri. Itu sampai di titik itu. Kemudian dia tinggalkan Obi Mesak. Dulu sama-sama, sekarang ditinggalkan, begitu terkenal dia tinggalkan. Obi Mesak stres, sampai cat rambut jadi pink. Bayangkan orang timur kulit hitam, rambut keriting besar, warna pink menyala. Dari jauh kita lihat macam logo geprek bensu. Ngapain ayam bensu jalan-jalan? Terus dulu waktu saya masih, tidak apa-apa ya saya sebut acaranya sudah tidak ada. Dulu waktu saya masih syuting WIT dengan Obi Mesak ini, Kiki itu sering jemput ke studio. Sering jemput Obi itu. Nemenin Obi ke studio. Tapi setiap kali Kiki jemput Obi, besoknya syutingnya lagi itu, Obi itu lemas. Datang bawa jus, biasanya kopi dia jus, kayak butuh stamina. Saya penasaran apa yang dilakukan oleh Kiki kepada Obi. Begitu Obi ini Kiki nih luar biasa ya. Dan Kiki alhamdulillah pekerjaan sekarang banyak. Pekerjaannya banyak, pekerjaan pacarnya juga banyak. Temenin dia. Dia ngejob kemana-mana, pacarnya temenin kemana-mana. Kau cari pacar atau wali murid sih? Ya ampun. Obi itu dulu sebelum masuk stand up dia jaga tanah kosong, tanah pejabat. Dia jaga tanah pejabat. Setelah dia masuk stand up, kemudian Kiki juga masuk stand up, ketemu, dia jaga Kiki. Jadi Kiki ini semacam tanah begitu. Kau tanah pejabat atau simpanan pejabat kau gitu. Tapi kita harus salut sih. Kiki ini dulu viral karena roasting Fadlizon.
Kita tahu semua roasting Fadlizon. Dan saya salut sekali karena Kiki itu salah satu komika yang mempunyai keistimewaan dalam merosting. Dia tuh mampu merosting orang tanpa membuat orang yang di roasting tuh merasa tersinggung gitu. Bahkan menurut saya, materi yang sama dibawakan sama komika yang lain itu belum tentu berhasil gitu. Belum tentu berhasil yang sama. Itulah yang menjadi alasan kenapa waktu dia roasting Fadlizon, dia pakai materinya Marcel Widianto. Masa sih? Internal ini, internal. Bagaimana Kiki rasanya viral pakai karya orang lain? Aduh, ini fitnah nih kalau ini. Keren sekali Kiki, luar biasa. Tapi juga ya teman-teman, Kiki itu salut sih saya, karena Kiki itu mampu membuat kita bisa melihat dari sisi lain stand up komedian perempuan di Indonesia, menurut saya. Kemudian setelah itu, di masa itu ada lagi masa di mana Arafa muncul dengan materi-materi aneh, kemudian jadi pusat perhatian tuh. Nah, Kiki ini di lain sisi, dia muncul dengan materi yang berbeda, materi yang merosting orang-orang di toko-toko politik, materinya bermuatan politik, dan itu mencuri perhatian kita semua, membuat kita respect gitu. Tapi respectnya kita itu kemudian dihancurkan sendiri sama dia dengan membiarkan dirinya dicium sama banyak laki-laki. Kita yang dulu awalnya itu melihat dia itu dari isi otaknya, isi kepalanya, sekarang kita jadi melihat dia dari isi kepalanya juga. Penasaran, otaknya ada tidak sih? Tega sekali. Ternyata otaknya ada, sedang cium otak lain juga gitu. Isinya cium aja. Dan lagi, Kiki itu pernah bilang dia mirip Adul. Saya sih tidak setuju ya. Saya tidak setuju karena dia tidak jalan dengan Komeng. Coba kalau dia jalan dengan Komeng, nah itu baru mirip Komeng. Baik, saya hormat, terima kasih. Gak apa-apa Kiki, duduk aja dulu. Gimana Kiki, dari roastingan tadi kan sudah paham roasting-merosting. Adakah yang tidak setuju mau disanggah atau... Setuju, balas setuju, roastingan. kecuali yang simpanan pejabat ya. Kalau itu benar. Justru kalau itu yang benar itu. Aku kira mau itu loh. Itu yang Marcel. Aku bukan pakai materi Marcel. Kalian change. Iya, jadi waktu itu kan pada saat di satu acara yang sama, terus Kiki sama Marcel isi roasting sama juga yang pemenang-pemenang kritik DPR. Terus tiba-tiba Sekjen DPR minta Kiki untuk change di harinya Marcel. Jadi Marcel di hari Kiki. Akhirnya kayak, Sel, gue udah punya materi ini, gue udah punya ini Ki, lu nah gitu. Jadi terus Jadi trade tukeran. materi. Karena sudah untuk merosting satu orang doang. iya, bukan materi Marcel aku ambil buat bukan. Dan sebenarnya kalau materi itu lebih ke Yuda Braja Musti. Karena dia sekarang kombut aku. Ya kalau kombut nggak apa-apa Iya. kan ada term and condition kalau kombut. Tapi aku mau ngucapin 2 hal sama Bang Abdur. Pertama, makasih dan minta maaf. Iya. Makasih karena udah menghibur aku. Biasa aku ngerosting, sekarang aku di roasting. Itu Iya. hiburan banget, aku seneng banget. Yang kedua, aku minta maaf. Karena sekarang job-job korporat aku yang ngambil. Iya banget sih. Iya banget. Iya banget. Oke, berarti itu aja sanggahan dari Kiki untuk Atau mau balik tadi. nge-roasting? Mau nggak? Enggak siap. Oh enggak sih ya. Ini- Takut runtuh kelas main roasting ya. bagus Mas Abdul. Toko. Itu bukan karena kamunya yang kurang. Aha, tapi Karena objeknya yang kurang. Betul sekali. oke kalau gitu terima Iya, kasih Kiki terima kalau kasih, misalnya Kiki, kamu ya. ngebales ya. Rame, Sabar Kiki ya. kesini juga. Oh, iya. Makasih ya. Bagus banget tadi dia stand up. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Kamu nggak ada yang lupa, pecah semua. Makasih banget Iya. Kak Dilep udah membiarkan gua akhirnya stand up lagi dan pecah banget. Sampai bangku ikut ketawa tadi. Lagi terbangku. Bangku ya. Terima kasih juga untuk Abdur. Sama-sama. Thank you, Abang. Sama-sama kakak kita. Iya, dan terima kasih buat kepada semua penonton. Kepada para penonton yang udah nontonin kita dan kita ketemu lagi tetap di hari di jam yang sama juga ya Boris Ya, ya. betul sekali, akhir kata saya Boris Bokir. Saya Gita Bebita. Jangan lupa nonton stand up Kompas TV ya. Ucapin ya. Iya. Jangan lupa untuk nge-follow dan subscribe juga YouTube-nya kita ya. Akhir kata saya Abdel Ahrian. Saya siapa? Rina Nose. Mau apa?
Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.